Bab 1361. Rahasia tentang Direktur Li. Ini hanya proyek dangkal, hanya untuk pamer. Tidak perlu dibesar-besarkan, kata Zhou Ming acuh tak acuh. Dia pernah terlibat dalam kegiatan semacam itu sebelumnya, dan semuanya hanya proyek dangkal. Mereka mengambil beberapa foto, memamerkannya, dan begitulah akhirnya. Jarang sekali ada kegiatan seperti ini, yang begitu terkenal. Ayah tidak tahu yang sebenarnya, Zhou Feng langsung meneguk minumannya. Kita punya orang baru yang membawa beberapa proyek besar. Para pemimpin daerah sangat mementingkannya. Jika aku tidak berusaha keras dalam hal ini, aku mungkin akan terpinggirkan di masa depan, dan akan sulit bagiku untuk naik jabatan. Masih ada orang yang berani bersaing denganmu, kata Zhou Ming. Kemampuanmu di tempat seperti Kabupaten Dongshan benar-benar berlebihan. Adakah yang lebih baik darimu? Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia memang menarik banyak investasi. Saya sekarang kalah darinya, jadi saya harus melakukan yang lebih baik daripada dia dalam hal ini. Jika memang begitu, kamu sudah menemukan orang yang tepat, kata Yumin. Meskipun ayahmu sudah pensiun, dia masih punya pengaruh besar di rumah sakit. Kemarin dia minum-minum dengan direktur. Ayahmu tidak akan kesulitan mendekatinya. Zhou Ming mengangguk. Aku akan pergi dan memberitahu mereka. Pihak rumah sakit pasti akan menghormatinya. Namun, masalah ini menyangkut prestasi politik putra kita, jadi kita harus melakukan yang terbaik dan melakukan semuanya dengan baik. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yumin. Pergi dan siapkan 50.000 yuan untukku. Aku akan kembali ke rumah sakit dan mengurus semuanya. Dengan hubunganmu dengan sutradara, apakah kamu masih perlu membawa uang? Bantuan tetaplah bantuan. Begitu mereka melihat uangnya, mereka pasti akan bekerja lebih keras. Ini dua konsep yang berbeda, jadi kita tidak bisa berhemat. Baiklah, saya akan tarik uangnya besok. Demi putra kita, kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Jangan khawatir. Saya sudah bekerja di sistem medis selama bertahun-tahun. Setidaknya saya bisa melakukan ini. Zhou Feng terkekeh. Ayah, izinkan aku bersulang untukmu. Bajingan, jangan lupa siapa aku. Zhou Feng juga tersenyum dan menatap Yumin. Bu, ada satu hal lagi yang aku perlu bantuanmu. Apa itu? Selain meningkatkan industri kesehatan, pendidikan juga merupakan isu yang mendesak. Kami berencana untuk memasukkannya ke dalam agenda di masa mendatang. Saya membutuhkan bantuan Anda. Ini masalah kecil. Banyak muridku yang sudah bekerja di bidang pendidikan. Kabari aku sebelumnya kapan daerahmu mulai mengerjakan ini. Terima kasih, Bu, kata Zhou Feng. Aku harus lebih baik darinya dalam dua hal ini. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yi tidak pergi bekerja. Selain pergi ke Lingyun Group untuk rapat, ia menghabiskan sisa waktunya di sisi Jikingyan. Ia akan berbelanja atau mengurus pekerjaan dengannya. Mereka pada dasarnya dekat. Tak seorang pun dari mereka merasa muak, apalagi kesal. Selama beberapa hari terakhir, selain menghabiskan waktu bersama Jikingyan, Lin Yi juga mengunjungi Wang Ying beberapa kali saat dia tidak ada kegiatan. Di kantor, dia melakukan banyak pekerjaan. Setelah menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan, dia merasa sangat puas. Sekitar 4 hingga 5 hari berlalu dengan cepat. Lin Yi menghitung waktunya. Ada sekitar seminggu tersisa hingga tanggal 16 September. Hari ini adalah hari kesadaran hepatitis B nasional, jadi ia siap untuk melakukan sesuatu yang serius. Aku ada urusan sore ini dan harus keluar, aku tidak bisa menemanimu. Pergilah. Lakukan saja apa yang kau mau. Hah? Sikap macam apa itu? Apa kau mencoba mengusirku? Ji Qingyan terkekeh. Aku tidak bisa bekerja dengan tenang di sini. Baru beberapa hari dan kamu sudah kesal padaku. Kita bahkan belum menikah, dan cinta sudah lenyap. Jangan bicara omong kosong. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan serius. Semuanya akan hilang, tapi cinta takkan pernah hilang. Cek. Lin Yi mengusap dagunya. Berdasarkan apa yang kau katakan, aku harus memastikan kau mendapatkan pijatan yang baik malam ini. Pesanmu berbeda dari yang lain. Kau hanya bisa menyentuh, tapi aku tak akan membiarkanmu melakukan hal lain. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu melakukannya di tempat lain. Tentu saja. Ada spa baru di sebelah grup Lingyunmu. Yuan dan aku mendaftar kartu di sana dan kami sering ke sana. Lin Yi berhenti sejenak. Dia menggunakan kartu perusahaan kami. Bagaimana kamu tahu hal itu? Apakah dia mau menggunakan uangnya sendiri untuk mendapatkan kartu? Aku kenal dia terlalu baik. Ji Qingyan terkekeh, katanya musuh paling tahu siapa musuhnya. Akhirnya aku mengerti maksudnya. Sialan, aku akan mendapatkannya kembali dari Old Gao cepat atau lambat. Baiklah. Uangnya tidak banyak,
jadi jangan mengeluh. Ji Qingyan tersenyum pada Lin Yi. Cepat kerjakan tugasmu. Kamu mau makan apa malam ini? Aku akan menyiapkannya untukmu. Lin Yi berpikir sejenak. Kita makan mie rebus saja. Ji Qingyan tersenyum dan memberi isyarat, oke. Tidak masalah. Setelah meninggalkan Chaoyang Group, Lin Yi pergi ke rumah sakit Huasan. Kemunculan Lavoisier Noire langsung menarik perhatian banyak pemuda dan pemudi. Mereka tak henti-hentinya memotret dengan ponsel mereka. Lin Yi datang saat ini karena Li Chuan ada kunjungan rumah pagi ini. Kalaupun dia datang lebih awal, dia tidak akan sempat menyambutnya. Dalam hatinya, pasien lebih penting darinya. Ah, Direktur Lin ada di sini. Setibanya di departemen kardiologi, para perawat menyambut Lin Yi dengan hangat. Sama seperti sebelumnya, mereka sangat ramah. Lin Yi tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Di mana Direktur Li? Kami juga tidak tahu, kata seorang perawat dengan payudara berukuran C. Kalian ini kurang ajar ya. Apa perlu aku suruh kepala perawat memotong bonus bulanan kalian? Direktur Lin, Anda tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada wanita. Anda memotong bonus kami begitu tiba, itu terlalu kasar. Baiklah, kamu harus bersikap lembut pada kami, membuat kami merasa seperti berada di awan 9, lalu kami akan menuruti setiap kata-katamu. Aduh, nyetir siang bolong, hati-hati jangan sampai pasien dengar, haha. Baiklah, jangan bercanda lagi dengan Dr. Lin, kata perawat bertopi itu. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Direktur Lin tidak berurusan dengan kita, Direktur Li akan berurusan dengan kita. Hehe. Perawat bertopi C itu berkata, rumah sakit mengadakan konferensi akademik hari ini. Dokter kepala Li sudah pergi. Konferensi akademis. Sepertinya ini konferensi nasional. Banyak spesialis dari dalam dan luar negeri yang datang. Mereka ada di aula staf rumah sakit kami. Baiklah, aku mengerti. Hei, Direktur Lin, jangan terburu-buru pergi. Perawat bercupce memanggil Lin Yi. Kami punya berita rahasia. Mau dengar? Informasi rahasia apa? Lin Yi melirik perawat berdada C, jangan bilang asetmu palsu. Kok bisa? Aku ini asli. Perawat berkap C itu membusungkan dadanya dan berkata. Rahasia ini ada hubungannya dengan Direktur Li. Mau dengar? Hah? Ada hubungannya dengan Li Chuan. Bab 1362. Aku tidak butuh alasan untuk memecatmu. Apakah kamu ingin mendengarnya? Apakah kamu perlu bertanya? Lalu, perawat bercupce itu menggosok-gosokkan jarinya. Niatnya sudah jelas. Jangan khawatir. Aku sudah memesan kopi dan makanan penutup untukmu. Sebentar lagi sampai. Para perawat di pos perawat tertawa. Direktur Lin memang yang terbaik. Aku sayang kamu. Muah. Jangan merayuku dulu. Ayo kita mulai. Bulan lalu, seorang wakil direktur datang ke departemen bedah saraf rumah sakit kami. Ia baru saja kembali dari rumah sakit Meiguan. Ia tampaknya tertarik pada Direktur Li dan sering meminta konsultasi silang. Kami merasa situasinya tidak baik, tetapi ini hanya dugaan kami. Saya tidak tahu apakah ia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Dia datang untuk memburunya saat aku tidak ada. Benar. Meskipun dia berbakat, dia tidak setampan kamu. Itulah sebabnya kami masih di pihakmu. Lin Yi tersenyum. Aku tidak akan bicara dengan kalian untuk saat ini. Aku akan pergi ke aula. Camilannya akan dikirim sebentar lagi. Terima kasih, Direktur Lin. Berkat teh susu dan makanan penutup yang Anda pesan, kami akan membantu Anda menyelesaikan misi ini. Oke. Setelah meninggalkan departemen kardiologi, Lin Yi berjalan menuju auditorium rumah sakit, tetapi dia merasa gelisah di hatinya. Biasanya, jika terjadi situasi yang tidak terduga, seharusnya Qiao Xin yang akan memberitahunya, bukan perawat. Auditoriumnya terletak tak jauh dari departemen rawat inap ke-8. Auditorium itu baru saja direnovasi tahun lalu. Meskipun areanya tidak luas, masih cukup layak. Pada saat ini, dua wanita berpakaian kasual berjalan ke pintu masuk auditorium sambil membawa tas mereka. Halo, kami baru saja kembali ke hotel. Kami meninggalkan kartu masuk di sana. Saya punya surat keterangan dari rumah sakit. Bolehkah kami masuk? Tanya salah satu dokter wanita bertubuh jangkung kepada petugas keamanan di pintu masuk aula. Tidak kali ini, kata petugas keamanan itu. Anda tidak bisa masuk tanpa dokumen. Tapi kita ada rapat di sini pagi ini. Apa kau masih meragukan identitas kita? Maaf. Menurut peraturan, tidak ada yang diizinkan masuk kecuali mereka punya izin masuk, kata petugas keamanan itu tanpa ekspresi. Tapi aku baru saja bertemu dokter asing. Dia tidak menunjukkan dokumen identitas apapun. Dia hanya menyapamu. Kenapa kau mengizinkannya masuk? Aku kenal orang itu.
Dia ada rapat di dalam tadi pagi. Mendengar ini, dokter wanita jangkung itu geram. Apa maksudmu? Kita juga ada rapat di dalam tadi pagi. Kenapa dia bisa masuk sementara kita tidak, bukankah sudah kubilang? Aku pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia pasti punya KTP. Yah, kita juga punya. Kalau begitu, kamu boleh mengeluarkannya, kata petugas keamanan itu dengan keras kepala. Juga, jangan teriak-teriak. Nggak bisa sopan santun, iya. Aku sangat mengagumi kalian, orang asing. Kalian masih saja bertingkah tidak masuk akal tanpa dokumen kalian. Ada apa denganmu? Apa salahnya kami orang asing? Apa hubungannya denganmu? Aku cuma bilang, jaga ucapan dan tindakanmu. Ini rumah sakit Huasan. Jangan ribut. Kamu nggak punya sopan santun. Saya juga tidak punya surat-surat. Bolehkah saya masuk? Tepat saat dokter wanita jangkung itu hendak meledak, Lin Yi melangkah maju dan berkata. Kedua dokter wanita itu tanpa sadar menatapnya dan langsung merasa terkejut. Mungkinkah pemuda setampan itu juga ada di sini untuk pertemuan itu? Mengapa mereka tidak melihatnya di pagi hari? Anda. Petugas keamanan itu melirik Lin Yi dengan cemburu di matanya. Apa kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain? Kalau mereka berdua tidak bisa masuk, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Apakah kamu baru di sini? Kenapa? Apa kamu keberatan? Ya, menurutku kamu agak terlalu pro asing. Siapa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengikuti aturan, bagaimana itu membuatku pro asing? Kalau saja kau juga memeriksa surat-surat kepercayaan orang asing itu, aku masih bisa memujimu, tapi kau justru melakukan sebaliknya. Kau sama sekali tidak memeriksa surat-surat kepercayaan orang asing itu, dan malah memeriksa dokumen orang-orangmu sendiri secara menyeluruh. Katakan padaku, apa yang kau pikirkan? Dan kamu terus bilang mereka orang asing. Apa salahnya mereka jadi orang asing? Hanya karena kamu dari Zonghai, apa itu berarti kamu lebih unggul? Banyak dokter di rumah sakit Huasan berasal dari luar kota, apa kamu akan mendiskriminasi mereka juga? Petugas keamanan itu terdiam mendengar jawaban Lin Yi. Dia berkata dengan dingin. Kalian pikir kalian siapa? Apa hak kalian memarahiku? Biar ku jelaskan dengan jelas, kalau kalian bertiga tidak bisa menunjukkan kartu masuk, tidak ada yang boleh masuk. Yo, Direktur Lin. Tepat saat Lin Yi hendak menelepon untuk menangani masalah ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Dia mendongak dan melihat seorang wanita berusia 50-an berlari ke arahnya. Lin Yi masih memiliki sedikit kesan tentangnya. Namanya Ma Jin Mei, dan dia adalah Direktur Departemen Keuangan Rumah Sakit. Direktur Lin, Anda sudah lama tidak kembali. Apakah Anda di sini untuk rapat? Saya datang untuk mencari Li Chuhan, tetapi dia menghentikan saya. Lin Yi menatap penjaga keamanan itu dan berkata. Dia bilang kami tidak punya surat izin untuk pertemuan itu dan kami tidak diizinkan masuk. Ma Jin Mei menatap petugas keamanan dan berkata, orang yang berdiri di depan Anda adalah Direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit kami. Jangan hentikan dia. Direktur Rumah Sakit. Petugas keamanan itu terkejut. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Kedua gadis itu juga terkejut. Rumah Sakit Huasan adalah salah satu rumah sakit terbaik di negeri ini. Biasanya, untuk bisa menjadi direktur departemen di sini, seseorang harus berusia minimal 40-an. Pria ini masih sangat muda, tetapi ia sudah mencapai level direktur departemen. Seberapa berkuasakah dia? Dokter Ma, saya rasa keahlian profesional orang ini kurang memadai. Dia tidak hanya bias terhadap orang asing, tetapi juga membesar-besarkan masalah sepele. Bisakah Anda meminta tim keamanan rumah sakit menanganinya? Bias terhadap orang asing. Raut wajah Ma Jin Mei berubah dingin. Ia melirik petugas keamanan beberapa kali dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ada banyak orang asing yang berpartisipasi dalam pertemuan ini. Dia mungkin punya masalah dengan ini. Baik, Direktur Lin. Saya akan menelepon Departemen Keamanan sekarang. Cari Direktur Li dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Direktur Ma. Setelah mengucapkan terima kasih, Lin Yi berjalan memasuki aula. Kedua dokter wanita itu pun tanpa basa-basi mengikuti Lin Yi ke dalam aula. Petugas keamanan berdiri di depan Ma Jin Mei dengan wajah muram. Direktur Ma, jangan dengarkan dia. Saya hanya mengikuti aturan. Ini tidak seperti yang dia katakan. Anda tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, dia hanya seorang direktur departemen. Jabatannya jauh berbeda dari Anda. Anda tidak bisa mendengarkannya. Kau tidak mau mendengarkannya. Kurasa kau baru di sini. Kau tidak tahu siapa dia, kan? Ma Jin Mei menatap petugas keamanan itu dan berkata. Biar ku jelaskan. Terlepas dari apakah kau melakukan kesalahan atau tidak, selama dia mengatakannya,
kau bisa melupakan keinginanmu untuk tetap di rumah sakit Huasan. Lagi pula, bukan hanya kau saja. Bahkan seorang direktur pun tidak akan bisa tinggal di sini jika mereka membuatnya tidak senang. Kau telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi, jadi alasan pemecatanmu tidak penting. Bab 1363. Membunuh seseorang. Setelah memasuki tempat acara, Lin Yi berdiri di barisan belakang dan melihat sekeliling. Setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan Li Chuhan, yang duduk di barisan depan bersama Qiao Xin. Di atas panggung, seorang pria berusia 30-an sedang berpidato. Gerakannya metodis, dan sesekali ia berbicara dalam bahasa Inggris. Ia sangat mengesankan. Melihat Lin Yi masuk, orang-orang di bawah panggung yang sedang mendengarkan ceramah mulai berdiskusi. Bisikan-bisikan semakin keras, menyebabkan keributan. Akibatnya, orang yang berbicara di panggung tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi amarah. Lin Yi tidak terlalu peduli. Ia menyapa kenalannya dengan senyuman dan duduk di sebelah Li Chuhan. "Kakak Lin, kamu di sini." Mata Qiao Xin berbinar ketika melihat Lin Yi. Ia tidak menyangka Lin Yi akan datang saat ini. Li Chuhan, yang mendengarkan ceramah itu tanpa ekspresi, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat melihat Lin Yi. "Aku tidak ada urusan, jadi aku datang menemuimu. Kalau begitu, ayo pergi." "Aku tidak perlu mendengarkan lagi," kata Li Chuhan. "Kenapa kau tidak perlu mendengarkan? Jangan tunda urusanmu hanya karena aku. Awalnya, saya tidak ingin datang ke pertemuan ini, tetapi ada konferensi medis di sore hari. Saya tidak ingin menghadirinya, jadi saya datang ke sini saja." "Tidak apa-apa, teruskan saja mendengarkannya," kata Lin Yi. "Masih ada kepala-kepala lain di sekitar sini. Kamu kan ikon rumah sakit Huasan. Kalau kamu pergi, rumah sakit ini akan tercoreng namanya." "Aku akan mendengarkanmu," kata Li Chuhan lembut. Tepat saat mereka bertiga berbisik-bisik, dokter pria di atas panggung tanpa sadar melirik Lin Yi dan terus berbicara tanpa mengubah ekspresinya. "Apakah rumah sakit sedang sibuk akhir-akhir ini?" Lin Yi bertanya dengan santai. "Semuanya baik-baik saja di sini," kata Li Chuhan. "Saya yang melakukan operasi besar. Kebanyakan operasi kecil dilakukan oleh Xiao Qiao dan yang lainnya." "Tentu." Lin Yi menatap Qiao Xin dan berkata, "Kamu bisa menjadi kepala ahli bedah sekarang." "Berhenti, berhenti, berhenti. Saudara Lin, jangan menggodaku. Kita datang ke sini di hari yang sama. Kamu sudah menjadi direktur departemen setengah tahun yang lalu. Aku baru saja mulai bekerja di meja operasi. Tak ada bandingannya. Pelan-pelan saja. Semua ini dilakukan selangkah demi selangkah." "Saudara Lin, apakah kamu datang ke sini untuk sesuatu?" tanya Qiao Xin. "Ingatkan Anda bahwa saya baru-baru ini membantu masyarakat miskin di Kabupaten Dongsan. Infrastruktur layanan kesehatan di sana cukup buruk. Saya berencana untuk membahas hal ini dengan kepala rumah sakit dan melihat apakah kita bisa mengatur kunjungan medis ke pedesaan untuk membantu para dokter meningkatkan keterampilan mereka." "Aku baik-baik saja," kata Li Chuhan. "Aku juga baik-baik saja," kata Qiao Xin. "Namun, tidak cukup hanya kami berdua untuk menangani masalah sebesar ini. Namun, jika hanya kunjungan singkat, kami berdua saja sudah cukup. Dengan reputasi Direktur Li, bahkan Direktur Rumah Sakit Daerah pun akan menerima kami secara pribadi. Tetapi jika kami ingin melakukannya dengan baik, kami tidak akan cukup." "Tidak apa-apa, aku bisa bicara dengan kepala sekolah tentang ini," kata Li Chuhan. "Tidak, aku akan pergi." Pak. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, tepuk tangan terdengar di tempat tersebut. Dokter pria di atas panggung membungkuk sedikit. Pidatonya telah berakhir. Akhirnya selesai juga. Punggung dan bokongku sakit karena duduk. Qiao Xin meregangkan badan dengan malas dan berkata, "Direktur Li, masih ada ronde berikutnya. Kenapa kita tidak pergi diam-diam saja? Kalau kita kabur sekarang, tidak akan ada yang tahu." "Baiklah, aku juga tidak ingin mendengar lagi. Jika Lin Yi tidak datang, Li Chuhan mungkin akan tinggal di sini lebih lama." Namun kini, jantungnya berdebar kencang. Ia bahkan tak bisa duduk diam di kursi. "Cepat, cepat, cepat. Dokter Kepala Li, cepat pergi. Dokter Kepala Qi ada di sini." Lin Yi mendongak dan melihat pria yang sedang berbicara di panggung berjalan ke arahnya. Namun sebelum dia sempat bertanya, Qiao Xin meraih lengannya dan memegang lengan Li Chuhan dengan tangannya yang lain, ingin segera pergi. "Siapa orang itu?" tanya Lin Yi. "Kepala Departemen Bedah Saraf yang baru, Qi Wenguang," kata Qiao Xin. "Dia selalu datang ke rumah Direktur Li untuk menjilat. Kurasa dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ayo cepat pergi." Dengan itu, Qiao Xin meraih lengan mereka dan bersiap untuk pergi dengan cepat, tetapi dia terlambat selangkah. "Direktur Li,
Apa pendapatmu tentang apa yang baru saja kukatakan? Qi Wenguang berjalan mendekat dan berkata. Bagus sekali, kata Li Chuan ringan, sengaja menjaga jarak, tidak ingin Lin Yi salah paham. Qi Wenguang menatap Lin Yi dan tersenyum. Qiao Xin, apakah ini pacarmu? Apa salahku sampai pantas punya pacar seperti Kak Lin? Dia kan pacar Direktur Li. Hah, pacar Direktur Li. Qi Wenguang mengerutkan kening, aku tidak menyangka Direktur Li punya pacar. Apa dia juga dari dunia medis? Dulu dia begitu, tapi dia mengundurkan diri tahun lalu. Mengundurkan diri, gumam Qi Wenguang. Meskipun saya baru saja kembali ke negara ini, saya sudah mendengar beberapa hal tentang negara ini ketika saya berada di Meiguo. Tahun lalu, tampaknya ada reformasi besar dalam etika kedokteran. Saat itu, banyak dokter yang meninggalkan industri ini. Apakah Tuan Lin mengundurkan diri saat itu? Sekitar itu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kata Qi Wenguang. Seorang dokter memiliki profesi yang mulia. Jika seseorang tidak dapat menjaga etika profesional, itu jelas tidak dapat diterima. Anda harus menganggap merawat dan menyelamatkan nyawa sebagai tugas Anda. Jika Anda memiliki ide untuk mengisi kantong Anda sendiri, cepat atau lambat Anda akan mendapat masalah. Mengundurkan diri sebenarnya bisa menjadi pilihan yang baik. Direktur Qi, pengunduran diri saudara Lin tidak ada hubungannya dengan etika medis, kata Qiao Xin. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti, kata Qi Wenguang sambil tersenyum. Kamu boleh menafsirkannya sesukamu. Asal kamu senang. Lagi pula, Direktur Li kan pacarku. Engah. Qiao Xin tak kuasa menahan tawa. Apakah saudara Lin mencoba membunuhnya? Sebagai orang yang berpengalaman, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu, kata Lin Yi serius. Di masyarakat saat ini, perempuan cenderung materialistis. Terlalu miskin membuat sulit menemukan pacar. Kalau tidak, kamu akan berjuang sampai usia 30-an tanpa hasil. Sungguh tragis. Menghasilkan lebih banyak uang itu penting, kalau tidak, meskipun kamu berhasil menemukan pacar, masih ada risiko perselingkuhan dan diselingkuhi. Bagaimana menurutmu? Anda? Wajah Qi Guangwen dingin. Kurasa sebaiknya kau tidak berkomentar sarkastis. Dulu aku bekerja di Mayo Clinic, dan sekarang aku wakil kepala Departemen Bedah Saraf. Dalam beberapa tahun, aku mungkin akan dipromosikan ke posisi kepala dan akhirnya mencapai tingkat manajemen. Soal prospek karir, kau tak bisa dibandingkan denganku. Tapi apa gunanya? Sekalipun kau jadi direktur sebelum usia 50, kesehatanmu tak memungkinkan. Sekalipun kau punya uang dan status, siapa lagi yang akan tetap tertarik padamu, selain para wanita tua yang berdansa di taman, jawab Lin Yi. Lagi pula, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Dengan penampilanmu, bahkan jika kau menjadi ketua, kau mungkin hanya bisa menemukan wanita-wanita yang sudah pensiun. Tidak ada jaminan wanita-wanita tua di taman juga akan menyukaimu. Kakak, kau harus terus bekerja keras. Qiao Xin menahan tawanya. Saudara Lin hebat sekali. Bab 1364. Jaga dirimu sendiri. Sebaiknya kau berhenti bicara omong kosong. Meskipun saat ini aku hanya wakil direktur, penghasilanku lebih tinggi darimu, balas Qi Wenguang. Apakah kamu benar-benar berpikir rumah sakit Huasan adalah rumah sakit kelas 3? Berapa penghasilanmu? Lin Yi mengeluarkan kunci mobil. Bisakah kamu membelinya? Bu Bugatti. Qi Wenguang terdiam sejenak saat melihat kunci di tangan Lin Yi. Kamu benar-benar menghabiskan begitu banyak uang. Kenapa kamu peduli berapa banyak yang aku keluarkan? Tapi kurasa kamu belum pernah mengendarai mobil sebagus ini sebelumnya. Dengan itu, Lin Yi melingkarkan lengannya di bahu Li Chuan dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, dia melihat orang-orang mengerumuninya. Direktur Lin, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini hari ini. Sungguh suatu kehormatan. Lin Yi memperhatikan orang-orang yang berjalan mendekat dengan saksama. Ia tidak mengenali satupun dari mereka, tetapi ia tetap menanggapi dengan antusias. Saya tidak ada kegiatan, jadi saya datang untuk melihatnya. Namun, saya merasa apa yang baru saja saya katakan kurang bermakna, jadi saya memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi. Ekspresi semua orang berubah. Orang yang membaca laporan di atas panggung tadi adalah Qi Wenguang. Dia masih di sini. Bukankah ini tamparan keras di wajahnya? Memang ada beberapa kekurangan. Lagi pula, dia masih muda. Tidak semua orang selevel Direktur Lin. Kamu sudah mencapai level setinggi itu di usia yang begitu muda. Itu benar. Lagi pula, ada perbedaan antara orang yang berbeda. Lin Yi tersenyum. Aku masih ada urusan, jadi aku nggak akan ngobrol lagi sama kalian, sampai jumpa. Hati-hati, Direktur Lin. Melihat Lin Yi pergi, para dokter yang berinisiatif menyambutnya tanpa sadar melirik Qi Wenguang.
Tatapan mereka saling bertentangan, seolah-olah mereka sedang menyangkal. Ekspresi Qi Wenguang jelek sekali. Orang ini benar-benar mempermalukannya di depan umum. Dengan geram, Qi Wenguang mengambil ponselnya dan keluar dari tempat acara. Kemudian, ia menemukan tempat kosong dan menelepon seseorang yang bertanda Bibi kedua. Bibi, apa Bibi sibuk? Saya baru saja selesai rapat di kantor. Ada apa? Bibi kedua Qi Wenguang, Wang Lixia, adalah kepala departemen sanitasi di Zonghai. Sekembalinya ke Huaxia, Qi Wenguang ditunjuk menjadi direktur rumah sakit Huasan. Qi Wenguang telah banyak membantu dalam hal ini. Apakah Anda ingat tahun lalu, ada reformasi besar dalam etika medis? Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk datang. Saya ingin melaporkan seseorang kepada Anda. Namanya Lin Yi. Dia mengundurkan diri tahun lalu karena menerima suap, kata Qi Wenguang. Aku melihatnya hari ini. Dia benar-benar mengendarai Bugatti. Bayangkan betapa rakusnya dia. Lin Yi. Kamu lihat Lin Yi. Apa dia di rumah sakit Huasan? Bagaimana kamu tahu? Wang Lixia sedikit bingung dan buru-buru bertanya. Begitulah. Kenapa kamu mau melaporkannya? Apa kalian berdua punya konflik? Ini bukan konflik, tapi dia memfitnah saya di depan orang lain dan bahkan memamerkan uang hasil penggelapannya kepada saya. Saya tidak bisa tinggal diam. Anda pimpinan departemen terkait. Anda harus menangani masalah ini dengan serius. Kamu hampir kena masalah. Kamu tahu siapa yang kamu sakiti. Bukankah dia hanya seorang dokter? Apa aku tidak boleh menyinggung perasaannya? Tanya Qi Wenguang acuh tak acuh. Begini, dulu dia wakil direktur departemen kardiologi rumah sakit Huasan. Dia sendiri yang melakukan operasi pada kepala garnisun. Dari segi keterampilan saja, masih ada perbedaan besar antara kau dan dia. Di seluruh Huaxia, atau bahkan di seluruh dunia, dia dianggap orang penting. Kau hanya terlihat bodoh jika memanggilnya dokter biasa. Kau bisa. Dia baru 20-an. Kau bisa punya kemampuan sehebat itu. Tapi dia jenius, kata Wang Lixia. Lagi pula, dugaan korupsi yang Anda sebutkan bahkan lebih kecil kemungkinannya. Dialah yang secara pribadi mendorong reformasi etika kedokteran tahun lalu. Bagaimana mungkin dia takut dengan hal-hal seperti ini? Jadi, dialah yang mendorongnya. Begini, dia cuma jadi dokter di sini karena dia tertarik dengan bidangnya. Kudengar dia punya beberapa perusahaan dan kekayaan bersihnya melebihi 100 miliar. Dia sudah rendah hati dengan hanya mengendarai Bugatti. Jangan anggap dia orang biasa. Kita tidak akan mengerti jalan pikirannya. Qi Wenguang berdiri terpaku di tanah, tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa dirinya dihancurkan dalam segala aspek tanpa ada ruang untuk negosiasi. Keponakan, dalam keadaan normal, selama aku berkuasa, perkembanganmu di Zonghai tidak akan buruk, tapi aku tidak bisa menjaminnya sekarang. Apa maksudmu? Jangan pikir Lin Yi cuma orang kaya. Koneksinya lebih kuat dari yang kau kira, kata Wang Lixia ketakutan. Asalkan dia mengucapkan sepatah kata saja, aku pun bisa disingkirkan, apalagi dirimu. Dia sekuat itu. Apalagi yang kau pikirkan, tanya Wang Lixia. Bagaimanapun kau melihatnya, Lin Yi kebal. Tidakkah kau lihat kemanapun dia pergi, orang-orang akan berusaha mendekatinya. Inilah manifestasi kemampuannya, jadi lebih baik kau berdoa agar dia tidak menganggapmu serius, atau kau tidak akan bisa terus bekerja di industri medis. Aku tahu, aku tahu. Qi Wenguang menutup telepon karena takut, merasa seolah-olah langit telah runtuh. Setelah meninggalkan tempat tersebut, Lin Yi dan Li Chuan pergi ke kantor direktur Miao Guofeng. Miao Guofeng sedikit terkejut melihat Lin Yi masuk. Ia buru-buru berdiri dan mengantar mereka berdua ke sofa. Kamu sudah lama tidak ke sini. Akhir-akhir ini aku sibuk, kebetulan aku ada urusan, jadi aku mampir untuk melihatnya. Direktur Lin, jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja, kata Miao Guofeng dengan sigap. Saya sedang membantu masyarakat miskin di Kabupaten Dongsan, tetapi kondisi medis di sana cukup buruk. Saya ingin mengadakan kunjungan medis ke pedesaan untuk membantu para dokter meningkatkan keterampilan teknis mereka. Direktur Miao, bisakah Anda membantu saya? Bagus sekali. Kita harus membantu. Miao Guofeng sedikit bersemangat. Lin Yi meminta bantuannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ia harus melakukannya dengan benar. Direktur Lin, apakah Anda punya ide spesifik? Beritahu saya agar saya bisa mengaturnya. Saya tidak punya ide spesifik. Selama kita bisa meningkatkan keterampilan medis mereka, tujuan saya akan tercapai. Akan lebih baik lagi jika staf kita bisa menjadi dekan atau profesor tamu di sana. Ini masalah kecil. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu. Terima kasih, Direktur Miao,
Tapi meskipun Anda membantu, jangan sampai hal itu mengganggu pekerjaan rutin kami di sini. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Lin Yi mengangguk dan mengobrol dengan Miao Guofeng sebentar sebelum pergi bersama Li Chuhan. Setelah mereka berdua pergi, Miao Guofeng mengambil teleponnya dan menelepon direktur rumah sakit terkemuka di Huaxia, seperti Rumah Sakit Union, Rumah Sakit Huaxi, dan Rumah Sakit Xiangya, bersiap untuk membantu Lin Yi dengan ini. Bab 1365. Lembut. Setelah meninggalkan kantor Miao Guoxing, Lin Yi, Li Chuhan, dan Qiao Xin kembali ke departemen kardiologi. Qiao Xin dengan bijaksana pergi, memberi mereka berdua privasi. Bagaimana situasi di Kabupaten Dongsan, seberapa parah sebenarnya? Li Chuhan menyerahkan apel yang dibawanya pada Lin Yi, ingin agar dia memakannya. Ini sangat buruk, sampai-sampai kau tak bisa membayangkannya. Lin Yi tak tinggal diam dan langsung memakan apel itu. Beberapa hari yang lalu, seorang rekan kerja saya menderita radang usus buntu, dan saya membawanya ke rumah sakit daerah. Coba tebak apa kata dokter di sana? Apa yang dia katakan? Tanya Li Chuhan sambil tersenyum lembut. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter akhirnya berkata, sepertinya Anda menderita radang usus buntu. Sepertinya begitu. Ya, persis seperti itu. Itu yang dia katakan. Saya tercengang saat itu, kata Lin Yi sambil tertawa. Rasanya rumah sakit di daerah ini bukan untuk mengobati penyakit, melainkan lebih seperti tempat meramal. Mereka mendiagnosis berdasarkan perasaan, apapun penyakitnya, begitulah adanya. Kalau pendarahan otak atau infak miokard, lupakan saja ICU. Dokter hanya akan menyarankan untuk mengunjungi krematorium. Li Chuhan tidak dapat menahan tawa sejenak. Rasanya lebih buruk daripada lokasi pedesaan sebelumnya yang kita kunjungi. Kabupaten ini terkenal dengan kemiskinannya. Wajar saja. Mau bagaimana lagi, kata Lin Yi. Tapi sekali lagi, dengan standar rumah sakit Huasan, bahkan warga kota kabupaten pun memandang rendah mereka. Itu benar. Li Chuhan mengangguk tanpa komitmen. Perawatan medis dan pendidikan keduanya terkait dengan tingkat ekonomi lokal, kita tidak akan bisa memperbaiki salah satunya secara sepihak tanpa yang lain. Perekonomian akan semakin membaik, jadi saya harus segera mengalihkan perhatian saya ke masalah medis dan pendidikan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Membantu apa? Jalani saja prosesnya. Jangan sampai lelah. Aku baik-baik saja. Aku tidak lelah, kata Li Chuhan lembut. Itu juga tidak akan berhasil. Serahkan saja pekerjaan itu kepada orang lain. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan, kata Li Chuhan, tetapi hanya dia yang tahu apa yang akan dia lakukan. Aku ada urusan lain malam ini, jadi aku tidak akan menemanimu. Apa kau ada waktu besok? Kita bisa balapan beberapa putaran. Tentu saja, aku akan meminta orang lain besok untuk menggantikanku. Aku akan datang ke tempatmu besok dan menemukanmu, Mua. Sebelum pergi, Lin Yi mencium bibir Li Chuhan dengan keras dan menyadari bahwa lipstiknya sekali lagi beraroma mangga. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group dan menjemput Ji Qingyan dari tempat kerja sebelum pulang bersama. Keesokan paginya, Lin Yi berkendara ke tempat Li Chuhan. Sesampainya di rumah, ia melihat istrinya sudah mulai merapikan rumah. Selain ruang kerja, semua barang lain tampak rapi dan bersih. Apakah kamu sudah makan pagi ini? Aku sudah makan. Ayo kita keluar kalau kamu sudah siap. Tunggu sebentar. Aku bawakan buah untukmu. Kamu bisa memakannya saat keluar. Setelah itu, Li Chuhan mengeluarkan 3 kotak buah dari kulkas, berisi mangga, semangka, dan ceri kesukaan Lin Yi. Lin Yi tersenyum pada Li Chuhan. Meskipun dia agak dingin dan tidak suka berbicara, dia masih menunjukkan kelembutan seorang wanita Huaxia. Seharusnya dia meminta Liang Ruoxu belajar darinya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Setelah semuanya siap, mereka berdua berangkat ke Zonghai International Ratchet Track. Lin Yi menyadari bahwa keterampilan Li Chuhan telah meningkat lagi selama periode waktu ini. Sekalipun ia tidak menjadi dokter, ia mungkin dapat menghidupi keluarganya di industri ini. Setelah bermain dengan Li Chuhan di arena pacuan kuda sepanjang pagi, mereka berdua pergi makan di sore hari. Mereka pergi ke mall dan membeli beberapa barang untuknya sebelum kembali secara terpisah. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yi tidak meninggalkan Zonghai. Ia pergi ke grup Wingyun untuk menyusun rencana strategis sebelum kembali ke Kabupaten Dongsan. Kapan kamu berencana untuk kembali? Setelah makan malam, Ji Qingyan duduk di pangkuan Lin Yi dan memegang wajahnya sambil bertanya. Mungkin segera. Lin Yi berpikir sejenak. Kawasan industrinya sudah dalam tahap pembangunan. Dengan Kitua dan yang lainnya mengikuti di belakang, aku tak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu mengikuti alurnya saja. Satu-satunya masalah mendesak yang tersisa adalah tingkat perawatan medis dan pendidikan. Paling cepat,
akan memakan waktu sebulan, dan paling buruk, 2 bulan. Kita hampir selesai. Dia melirik tanggalnya. Mungkin sudah tahun baru saat kamu pulang. Di sekitar sana. Ngomong-ngomong, Ning Yue menelepon saya tadi siang dan bilang tanggal pernikahannya akan dekat tahun baru, tapi tanggal pastinya belum diputuskan. Mereka sedang mengaturnya sekarang. Dia meneleponmu. Logikanya, seharusnya dia memberitahuku dulu. Apa gunanya meneleponmu? Apa kau mau membantunya memilih gaun pengantinnya? Jadi maksudmu aku tidak berguna lagi? Kamu sudah dewasa, jadi kenapa kamu memperhatikan hal-hal ini? Ji Qingyan tertawa. Hasilkan uang saat dibutuhkan, berkontribusi saat dibutuhkan, dan jangan pedulikan hal-hal lain. Sangat membuat frustrasi bagi orang seperti saya untuk disingkirkan seperti ini. Bersikaplah baik dan dengarkan perintahku di masa depan. Ji Qingyan mencubit pipi Lin Yi. Biar ku beritahu, diatur oleh istrimu adalah berkah untukmu. Banyak pria lajang berharap punya kesempatan untuk diatur seperti ini. Ji Qingyan yang sekarang sudah terbiasa dengan istilah istri. Dia bahkan menganggap dirinya berada dalam posisi seperti itu. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih kembali. Karena saya sudah punya istri, sudah saatnya saya menjalankan hak saya. Hak apa? Lin Yi tidak menjawabnya. Sebaliknya, ia merogoh pakaiannya dan menggunakan gerakannya untuk merespons. Kau jahat sekali. Kau ingin memanfaatkanku selama ini. Karena Lin Yi akan pergi besok, Ji Qingyan tak sanggup berpisah dengannya. Ia masih berlama-lama di sampingnya sebelum beristirahat. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke tempat kerja dan kembali ke Kabupaten Dongsan. Namun, ia tidak langsung pergi ke daerah tersebut. Ia justru pergi ke kawasan industri terlebih dahulu. Setelah lebih dari 50 hari pembangunan, kerangka taman telah selesai dibangun. Dari luar, tampak seperti telah rampung. Lin Yi melakukan beberapa perhitungan dan memperkirakan bahwa pembangunannya akan hampir selesai dalam waktu sekitar 1 bulan. Saat itu, mereka sudah bisa memindahkan peralatan ke pabrik. Setelah berjalan-jalan di sekitar lokasi konstruksi, Lin Yi berkendara kembali ke daerah itu. Setelah perhitungan yang cermat, ia menyadari bahwa ia telah berada di sana selama lebih dari 2 bulan. Kini, ia dapat melihat dengan jelas bahwa ada lebih banyak orang di daerah itu. Jalanan juga jauh lebih panas, dan perekonomian perlahan-lahan mulai pulih. Segala sesuatunya berkembang ke arah yang baik. Setelah berjalan-jalan sebentar, Lin Yi berkendara menuju kantor kabupaten. Dalam perjalanan pulang, ia kebetulan melewati rumah sakit kabupaten. Yang mengejutkannya, ia melihat spanduk tergantung di pintu masuk rumah sakit daerah. Kami dengan hangat menyambut para pemimpin rumah sakit ketiga Yuhang ke rumah sakit kami untuk membimbing pekerjaan kami. Bab 1366. Bos besar tiba. Melihat spanduk di pintu masuk rumah sakit daerah, Lin Yi tidak bisa menahan diri untuk mengamatinya. Dengan situasi saat ini di Kabupaten Dongsan, kecil kemungkinan mereka diundang oleh rumah sakit. Lin Yi memutar matanya. Mungkin semua ini ulah Zhou Feng. Lin Yi tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup terkenal. Lin Yi tidak ambil pusing dengan masalah ini dan tetap melaju kembali ke kantor. Li Qinghai dan Li Sijin sedang sibuk dengan pekerjaan mereka di kantor. Ketika melihat Lin Yi masuk, mereka pun menghentikan kegiatan mereka. Kakak Lin, apakah kamu sudah kembali ke Donghai beberapa hari ini? Tanya Li Sijin. Lin Yi mengangguk. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini. Aku hanya pulang beberapa hari. Apakah kamu sudah memikirkan solusi medis? Tanya Li Sijin. Saya rasa Zhou Feng sangat sibuk beberapa hari terakhir ini. Kudengar dia memanggil semua dokter dari rumah sakit ketiga Yuhang untuk pelatihan tutorial selama seminggu. Pemerintah daerah menangani masalah ini dengan sangat serius. Saya melewati rumah sakit daerah dalam perjalanan pulang. Kelihatannya cukup bagus. Pertanyaannya, apakah kamu siap? Kalau tidak, dia akan mendapatkan semua pujian itu. Aku sudah membuat beberapa pengaturan. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi ini tidak akan jadi masalah besar. Itu bagus, itu bagus. Li Sijin berkata seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Lusa tanggal 16, hari ini hari kesadaran hepatitis B nasional di negara ini, kita tidak boleh membiarkannya mencuri perhatianmu. Jangan terlalu peduli padanya. Kita jalani saja urusan kita sendiri. Baiklah, baiklah. Sore itu, setelah perkenalan Li Qingkai, Lin Yi mengunjungi beberapa ahli pertanian di daerah itu dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang situasi pertanian di seluruh daerah Dongsan. Seperti yang telah ia katakan sebelumnya, jika ia ingin memperbaiki kualitas lingkungan tanah alkali dan meningkatkan produksi pangan, ia tidak bisa sembarangan. Ia harus bersikap ilmiah. Lin Yi juga mulai merencanakan segalanya. Sepertinya dia benar-benar harus pergi ke timur laut ketika ada waktu.
Sore berikutnya, Lin Yi menerima telepon dari Miao Guofeng. Miao Guofeng mengatakan bahwa ia telah membawa orang-orangnya ke Kabupaten Dongsan dan siap bertemu dengan mereka. Setelah menerima panggilan tersebut, Lin Yi menanyakan jumlah orang dan memesan semua kamar di hotel, bersiap menyambut mereka. Meskipun status sosial Miao Guofeng tidak sebanding dengan Lin Yi tetap berinisiatif untuk berkendara ke persimpangan jalan raya untuk menyambut mereka. Jika tidak, tamu tersebut akan mudah tersesat di daerah tersebut. Direktur Lin, sungguh merepotkan bagi Anda untuk datang ke sini secara langsung, kata Miao Guofeng dengan sopan. Kalian datang untuk membantuku. Ini tanggung jawabku. Pada saat yang sama, orang-orang di dalam bus turun satu demi satu. Lin Yi menyadari bahwa selain Li Chuan dan Kiao Xin, kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Ia tidak mengenal satupun dari mereka. Halo, Direktur Lin. Saya Marenbo, Wakil Direktur Rumah Sakit Union Medical College. Kita pernah bertemu saat Anda kuliah di Union Medical College. Melihat lelaki tua di depannya, Lin Yi memikirkannya dengan saksama. Ia memang memiliki sedikit kesan tentang lelaki tua itu, tetapi ia benar-benar tidak mengenal tamu-tamu lainnya. Halo, Direktur Lin. Saya Li Jianfeng, Wakil Direktur Rumah Sakit Huaxi. Halo, Direktur Lin. Saya Wang Qin, Wakil Direktur Rumah Sakit Xiangya. Lin Yi menjawab sambil tersenyum, namun dalam hatinya dia tertegun. Apa yang sedang terjadi? Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah bos semua rumah sakit di Huaxia. Rumah sakit Huaxi dan rumah sakit Xiangya sama terkenalnya dengan rumah sakit Huasan. Hampir semuanya setara dalam hal prestise, hanya sedikit lebih rendah daripada Union Medical College. Dengan kata lain, 4 rumah sakit terbaik di Huaxia semuanya ada di sini. Direktur Miao, ini. Bukankah kamu bilang ingin memperbaiki lingkungan medis di sini? Aku sudah menelepon dan menghubungi mereka, kata Miao Guofeng sambil tersenyum. Dokter-dokter yang datang bersama saya semuanya adalah dokter kepala dari departemen-departemen unggulan rumah sakit besar. Mereka seharusnya cukup untuk menangani rumah sakit di daerah ini. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah lebih dari cukup. Kalian, para petinggi, bisa menekan direktur rumah sakit daerah. Kurasa kalian di sini bukan untuk membantu. Lebih seperti kalian di sini untuk mengintimidasi mereka. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Marenbo berkata, dibandingkan dengan Direktur Lin, kami tidak ada apa-apanya. Kalau nanti ada waktu, silakan datang ke tempat kami untuk membimbing kami. Kamu terlalu baik. Lin Yi tersenyum. Jika ada yang bisa saya bantu di masa mendatang, hubungi saya. Lin Yi memang orang seperti itu. Kalau kau memperlakukannya dengan baik, dia pasti akan membalas budi. Jika Anda memperlakukannya dengan buruk, dia akan memperlakukan Anda dengan buruk. Jika Anda bersikap sok padanya, dia akan memastikan Anda menyesalinya. Jangan berdiri di sini. Aku sudah pesan hotel. Ayo kita istirahat dulu dan makan bersama. Kami akan mendengarkan pengaturan Direktur Lin. Ayo pergi. Karena Lin Yi datang menjemput mereka, Li Chuan dan Kiao Xin tidak naik bus, melainkan naik wuling Hongguang miliknya. Saudara Lin, aku sangat mengagumimu, kata Kiao Xin. Kamu bisa mengendarai supercar, baik wuling maupun wuling kelas bawah. Mobil ini bahkan tidak bisa dibuka kacanya, tapi kamu tetap bisa mengendarainya tanpa keluhan. Aku tidak bisa menahannya. Lexus 570-ku terlalu mencolok. Kepala kantor tidak mengizinkanku mengendarainya, jadi dia memberiku ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mengendarainya untuk menjemput kalian. Haha. Kiao Xin tertawa terbahak-bahak. Jika orang-orang di daerah ini tahu bahwa Anda seorang miliarder, mereka mungkin akan ketakutan. Jangan biarkan ini terlewat, atau aku tidak akan bisa melakukan pekerjaanku di masa depan. Tidak masalah. Akulah yang paling pendiam. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa saat kembali ke daerah. Setelah mengatur akomodasi, Lin Yi menyiapkan makan malam lagi dan merencanakan segalanya untuk hari berikutnya. Acara itu merupakan momen yang membahagiakan bagi tamu dan tuan rumah. Yang membuat Lin Yi sangat bersyukur adalah ketiga dekan lainnya sangat antusias. Mereka bahkan mengusulkan untuk memindahkan sebagian sumber daya medis mereka ke sini untuk kunjungan, tetapi Lin Yi menolak semuanya. Dia tidak berani menerima bantuan sebesar itu. Dia tidak akan mampu membalasnya di masa depan. Jika benar-benar ada kebutuhan seperti itu, dia tinggal memindahkan staf dari rumah sakit Huasan. Setelah makan malam, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Seperti yang diharapkan, Li Chuan pergi ke kamar Lin Yi. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, hanya kedua orang yang terlibat yang tahu. Kabupaten Dongsan, kawasan perumahan Minglang Garden. Rumah Zhou Feng ada di sini, meskipun rumah sewaan. Ada banyak lauk pauk di meja makan di ruang tamu. Zhou Feng, Zhou Ming,
dan Yu Chaoxi semuanya ada di sana. Mereka terus-menerus menuangkan minuman mereka, tampak agak mabuk. Kakak ipar, Anda menangani masalah ini dengan sangat baik. Anda bahkan menemukan 3 dokter kepala. Termasuk Anda dan dokter-dokter lainnya, akan ada 12 dokter tamu. Orang biasa sungguh tak bisa dibandingkan dengan Anda. Ini bukan apa-apa. Zhou Ming tersenyum dan berkata, saya masih punya 2 teman lama yang kebetulan sedang bepergian ke luar negeri, kalau tidak. Saya bisa saja memanggil 2 orang lagi. Petik 2. Ini sudah lebih dari cukup. Dengan standar rumah sakit daerah, bagaimana mungkin mereka punya kesempatan bekerja sama dengan rumah sakit seperti rumah sakit ketiga Yuhang? Feng kecil akan menikmati hasil dari pencapaian politik ini. Bab 1367. Ketiduran. Asalkan kamu merasa itu cukup. Sudah lebih dari cukup, terlalu banyak, dengan standar Kabupaten Dongsan, kabupaten ini belum pernah mengalami hal seperti ini, kata Yu Zhaoxi. Ketika orang-orang dari rumah sakit ketiga datang, direktur rumah sakit daerah mungkin akan memuja mereka seperti mereka adalah leluhur mereka. Ini terutama karena standar rumah sakit daerah terlalu buruk. Ini sedikit di luar ekspektasi saya, kata Zhou Ming. Saya sudah mengamatinya diam-diam. Rumah sakit daerah hanya cocok untuk mengobati sakit kepala dan demam. Akupuntur dan pijat saja tidak cukup untuk operasi usus buntu. Benar sekali, kata Yu Zhaoxi. Lagi pula, setelah Sekretaris Wang mengetahui hal ini, dia bahkan mengatakan akan datang langsung besok. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini baginya. Itu lebih baik lagi. Zhou Ming mengangkat cangkirnya. Mari kita selesaikan. Masalah ini dianggap selesai. Keesokan paginya, sekitar pukul 9, sebuah gapura merah didirikan di pintu masuk rumah sakit daerah. Karpet merah pun digelar. Dekorasi yang paling meriah adalah kembang api yang digantung di kedua sisinya, seolah-olah ada yang sedang menikah. Para pemimpin daerah dan warga rumah sakit daerah berdiri di pintu masuk, bersiap menyambut para dokter dari rumah sakit ketiga Yuhang. Banyak orang memadati kedua sisi jalan. Beberapa dari mereka berasal dari daerah, dan beberapa bergegas datang dari pedesaan. Mereka semua bergegas datang karena mendengar bahwa hari ini ada kunjungan medis ke pedesaan dan mereka bisa berobat gratis. Di samping Wang Yunjiang berdiri seorang pria parubaya berusia 50-an. Rambutnya mulai memutih, membuatnya tampak agak tua. Nama pria itu adalah Liu Zibao, dan dia adalah direktur rumah sakit daerah. Sekretaris Wang, Anda patut memuji Direktur Zhou karena telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi medis di pedesaan kali ini. Rumah sakit Yuhang Third adalah institusi yang sangat bergengsi. Tanpa usahanya dalam mengordinasikan dan memfasilitasi acara ini, mereka tidak akan datang ke tempat kami. Aku tahu itu. Meskipun rumah sakit besar telah ada di sini sebelumnya, mereka semua sedang menjalankan misi yang diatur oleh negara, jadi mereka tidak punya pilihan selain datang. Kalaupun mereka datang, itu hanya formalitas. Mereka tidak menganggapnya serius. Tidak pernah seperti ini. Selain mengobati pasien secara gratis, para dokter di sini juga akan menjalani konseling dan pelatihan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Kabupaten Dongsan. Zhou kecil, kau melakukannya dengan baik dalam hal ini. Aku harus memujimu, kata Wang Yunjiang kepada Zhou Feng. Sekretaris Wang, Anda terlalu baik, inilah yang harus saya lakukan. Memang baik kalau kamu punya kesadaran ini, tapi kamu harus diberi penghargaan atas kontribusimu, aku tidak akan melupakan ini. Terima kasih, Sekretaris Wang, kata Zhou Feng sambil tersenyum. Mendengar percakapan mereka, Li Sijin bertanya pada Li Qingkai dengan lembut. Saudara Li, tahukah Anda kemana Saudara Lin pergi, mengapa dia belum datang? Li Qingkai melihat arlojinya. Aku juga bingung, dia bahkan tidak menjawab teleponku tadi, aku sangat cemas. Saya akan meneleponnya lagi, dia mungkin sedang sibuk. Li Sijin mengeluarkan ponselnya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Setelah beberapa dering, ia menutup telepon. Masih belum ada yang menjawab. Li Sijin mengerutkan bibir dan melihat sekeliling dengan cemas, menghentakkan kakinya. Kemana dia pergi? Zhou Feng memiringkan kepalanya dan melihat. Dia tersenyum dan berkata, kenapa Direktur Lin belum datang? Semua orang sudah datang, kecuali dia. Dia akan segera datang, kata Li Sijin jujur. Tapi dia tidak mengangkat telepon di saat sepenting ini. Mungkinkah dia sengaja menghilang tanpa rencana untuk datang? Itu tidak akan terjadi. Kita sudah sepakat kemarin. Dia akan datang sebentar lagi. Hehe. Zhou Feng mencibir. Sebenarnya, tidak masalah dia datang atau tidak, bagaimanapun, kita tidak membutuhkannya di sini. Aku sudah menemukan dokter-dokter ini, sekalipun dia memanggil seseorang, orang itu tidak bisa dibandingkan dengan staf dari rumah sakit ketiga, kamu harus meneleponnya dan menyuruhnya untuk tidak datang, nanti dia akan malu. Li Sijin tahu tentang rumah sakit ketiga Yuhang yang terkenal.
Rumah sakit itu termasuk dalam 5 besar di kota Yuhang dan sangat dihormati. Mungkin sangat sulit menemukan rumah sakit yang lebih baik dari mereka. Jangan terlalu yakin. Saudara Lin belum datang. Kita belum tahu pasti hasilnya. Petik 2. Tapi, termasuk ayahku, aku menemukan total 4 dokter kepala. Dengan daftar seperti itu, bagaimana Lin Yi bisa bersaing? Lebih baik aku suruh dia menyerah lebih awal. Baiklah, berhenti mengobrol. Mereka sudah datang, Yu Zhaoxi mengingatkan. Pada saat ini, Toyota Costello melaju dari sisi jalan yang jauh. Orang-orang di sekitar pintu masuk rumah sakit daerah tanpa sadar mundur, bersiap untuk memberi jalan. Perlahan, mobil tiba di pintu masuk rumah sakit. Pintu terbuka dan Zhou Ming keluar dari mobil bersama anak buahnya. Wang Yunjiang membawa orang-orang untuk menyambut mereka. Direktur Zhou, terima kasih atas kerja keras Anda. Sekretaris Wang, Anda sangat baik, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berkontribusi bagi masyarakat Kabupaten Dongsan. Kemudian, Zhou Ming memperkenalkan orang-orang yang datang bersamanya kepada Wang Yunjiang. Keduanya berjabat tangan satu persatu untuk saling menyapa. Setelah menyambut mereka turun, ke-13 orang, termasuk Zhou Ming, berdiri di pintu masuk rumah sakit daerah. Pada saat ini, Liu Zibao melangkah maju dan berkata ke mikrofon, "Hadirin sekalian, hari ini adalah tanggal 16 September Hari Kesadaran Hepatitis B Nasional. Memanfaatkan kesempatan ini, kami mengundang 13 pakar dari Rumah Sakit Ketiga Kota Yuhang untuk melakukan kegiatan penjangkauan medis di pedesaan. Selain itu, akan ada pelatihan profesional selama seminggu bagi para dokter rumah sakit kami. Melalui acara ini, saya yakin bahwa standar medis rumah sakit kami akan semakin maju, memungkinkan setiap orang untuk menerima perawatan berkualitas langsung di rumah mereka." Bagus. Setelah Liu Zibao selesai berbicara, warga sekitar bertepuk tangan dengan gembira. Banyak dari mereka yang tahu tentang rumah sakit ketiga Yuhang dan tahu bahwa itu adalah rumah sakit besar. Banyak dari mereka bahkan pernah menjadi pasien di sana sebelumnya. Baguslah mereka datang ke daerah itu untuk mengobatinya. Melihat pemandangan antusias di depannya, Li Sijin tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Lin Yi lagi. "Kakak Lin, di mana kamu? Sebentar lagi akan dimulai. Aku tidur terlalu larut tadi malam dan kesiangan di pagi hari, tunggu aku di sana, aku akan segera ke sana." Setelah itu, Lin Yi menutup telepon, tidak memberi Li Sijin kesempatan untuk terburu-buru. "Ada apa?" tanya Li Qingkai. "Kakak Lin bilang dia akan segera datang." Li Qingkai melihat arlojinya dan menghela napas. "Kalau begitu, mari kita tunggu." Awalnya, Li Qingkai ingin Lin Yi segera datang untuk membalikkan keadaan, tetapi setelah melihat barisan besar Zhou Feng, dia tidak ingin Lin Yi datang lagi. Jika orang yang ditemukannya lebih rendah dari Zhou Feng, pihak lain pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukannya. Jadi, lebih baik tidak datang. Saat Li Qingkai memikirkan hal-hal ini, dia tiba-tiba melihat halte bus di pintu masuk rumah sakit daerah. Lin Yi keluar dari bus dengan angkuh. "Maaf banget, aku kesiangan tadi pagi." Bab 1368. Akulah badut. Melihat Lin Yi muncul di sini, Wang Yunjiang tersenyum dan berpura-pura serius. "Jangan hanya berdiri di sana, kemarilah." Meskipun Zhou Feng telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini, Wang Yunjiang tidak akan melupakan kontribusi Lin Yi terhadap Kabupaten Dongsan. Dia hanya sedikit terlambat, jadi itu bukan masalah besar. "Sekretaris Wang, bukankah hari ini Hari Kesadaran Hepatitis B Nasional? Saya membawa beberapa orang untuk membantu. Kamu juga mendapat bantuan." Lin Yi mengangguk, dan pintu mobil terbuka. Li Chuhan, Miao Guofeng, Ma Renbo, dan lebih dari 30 orang lainnya keluar dari mobil. Wang Yunjiang dan Liu Zibao saling berpandangan. Dari kelihatannya, orang-orang ini tampaknya tidak sederhana. "Lin Yi, suruh mereka berdiri di samping," kata Zhou Feng. Setelah para ahli dari rumah sakit ketiga selesai berbicara, pilihlah seorang perwakilan dari pihak kami untuk maju. Ini semua demi kebaikan daerah ini, dan setidaknya Anda harus mendapat kesempatan untuk diperiksa. Zhou Ming, yang hendak maju dan berbicara, tersenyum. Anak ini cukup menarik. Kalau saja orang-orang penting ini tidak muncul, aku tidak keberatan kalau kalian meminta seseorang dari rumah sakit ketiga untuk mendukung situasi lokal. Lin Yi melirik Zhou Ming dan yang lainnya. Tapi sekarang, sepertinya mereka tidak punya kualifikasi itu. "Apa maksudmu? Apa kau meremehkan rumah sakit ketiga Yuhang?" Zhou Feng mencibir. "Kamu orang asing dan sama sekali tidak mengerti Yuhang." "Aku bisa mengerti. Biar aku jelaskan. Rumah sakit ketiga Yuhang adalah rumah sakit kelas A tingkat 3. Rumah sakit ini termasuk dalam 5 rumah sakit terbaik di seluruh Yuhang. Apa menurutmu standar mereka tidak bagus? Kenapa kau merasa begitu superior terhadap rumah sakit yang hanya bisa masuk peringkat 5 besar di Yuhang?" Lin Yi menggaruk kepalanya.
Orang-orang di sekitarku adalah direktur dari 5 rumah sakit teratas di Huaxia. Namun, mereka tidak sok penting seperti Anda. Petik 2. Apa katamu? 5 besar di Huaxia. Zhou Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka tanpa sadar menatap Miao Guofeng dan yang lainnya, tatapan mereka penuh selidik. Direktur Lin, ada apa? Wang Yunjiang berjalan mendekat dan bertanya. Kau dengar apa yang kukatakan? Setelah Lin Yi selesai berbicara, Miao Guofeng menghampiri dan mengulurkan tangannya kepada Wang Yunjiang. Halo, Sekretaris Wang. Saya Miao Guofeng, Direktur Rumah Sakit Huasan di Zonghai. Rumah Sakit Huasan. Wang Yunjiang dan Liu Zibao tercengang. Itu rumah sakit terbaik di Zonghai. Rumah sakit itu masuk 5 besar di Tiongkok. Lin Yi benar-benar tidak berbohong. Saya Li Jianfeng, Direktur Rumah Sakit Huaxi. Saya Wang Qin, Direktur Rumah Sakit Xiangya. Orang-orang di belakang saya adalah para dokter kepala dari departemen-departemen unggulan di keempat rumah sakit kami. Kami di sini untuk memberikan bantuan medis atas undangan Direktur Lin. Mendesis. Setelah mengetahui identitas orang-orang ini, semua orang terkesiap. Bahkan jika mereka belum pernah ke keempat rumah sakit ini, mereka mungkin pernah mendengar namanya di televisi. Seperti yang dikatakan Lin Yi, rumah sakit ini adalah 5 rumah sakit teratas di Huaxia. Meskipun standar rumah sakit ketiga Yuhang tidak buruk, namun berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan 4 rumah sakit di hadapan mereka sekarang. Belum lagi direktur keempat rumah sakit ini, siapapun kepala dokter dari departemen utama mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala rumah sakit Yuhang ketiga. Terlebih lagi, mereka tidak hanya memiliki reputasi yang hebat, tetapi juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Semua yang datang berada di level dokter kepala. Melihat sisi rumah sakit ketiga Yuhang, meskipun jumlahnya banyak, hanya ada 4 orang seperti itu di sana. Kesenjangan yang cukup besar. Wang Yunjiang bergegas maju dan berjabat tangan dengan keempat direktur. Ia juga tidak melupakan 30 lebih dokter kepala yang tersisa. Selain Wang Yunjiang, Liu Zibao juga sama. Sebagai perbandingan, dia bahkan lebih terkejut daripada Wang Yunjiang. Orang-orang ini berada di puncak dunia medis. Bahkan makalah medis yang ia baca pun ditulis oleh orang-orang ini. Sekarang, orang-orang hebat dan berkuasa ini benar-benar muncul di hadapannya. Baginya, itu seperti mimpi. Direktur Lin, Anda benar-benar hebat. Anda membawa begitu banyak orang ke sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya tidak mempersiapkan diri sebelumnya, kata Wang Yunjiang. Kita semua berada di pihak yang sama. Sudah ku bilang aku akan mengaturnya, kata Lin Yi. Itu hanya untuk kebaikan rakyat biasa. Tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak masalah asalkan mereka diuntungkan. Kerja bagus, Direktur Lin. Perkataan Lin Yi mendapat sorak-sorai dari seluruh aula. Para penonton di bawah semuanya bersorak untuknya. Sebagai perbandingan, ekspresi Zhou Feng sangat buruk rupa. Ia berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Para direktur, kami sungguh tidak tahu Anda akan datang. Kami mohon maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Mohon maaf atas sambutan sederhana kami di Kabupaten Dongsan. Tidak, tidak. Seperti yang dikatakan Direktur Lin, kami tidak menginginkan yang lain. Selama kami bisa membantu masyarakat Kabupaten Dongsan, kami sudah puas. Terima kasih, terima kasih. Wang Yunjiang memberi isyarat mengundang dan mempersilakan Miao Guofeng dan yang lainnya naik ke atas panggung, bersiap untuk membiarkan mereka berbicara. Zhou Ming berjalan pergi dengan canggung. Bahkan orang-orang dari rumah sakit ketiga Yuhang pun turun dan diam-diam memberi ruang. Melihat pemandangan di depannya, Zhou Feng berdiri dengan canggung di belakang kerumunan, tidak ingin orang lain memperhatikannya. Dia sudah merencanakan hal ini selama setengah bulan. Dia tidak menyangka pada akhirnya, hal ini justru akan menguntungkan orang lain. Dia pernah mengejek Lin Yi sebelumnya, tetapi ternyata dialah badutnya selama ini. Pesta penyambutan yang awalnya megah berakhir setelah pidato singkat, dan kemudian mereka langsung ke pokok bahasan. Dalam sekejap, rumah sakit daerah menjadi sangat ramai. Banyak orang bahkan mulai menelepon keluarga mereka untuk segera berobat. Kesempatan seperti ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Kakak Lin, kamu mencariku. Di tangga di samping rumah sakit, Lin Yi memanggil Kiao Xin. Bagaimana kabarnya di sana? Aku akan sangat sibuk, kata Kiao Xin. Tapi semuanya adalah penyakit yang berkaitan dengan usia, kondisi yang membutuhkan pengobatan untuk perawatan. Namun, ada beberapa kasus yang parah. Dokter kepala Li menyarankan operasi untuk mereka, tetapi melihat kondisi pasien, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Itu sudah pasti. Mereka bahkan tidak tahu dari mana uang untuk obatnya. Dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk melakukan operasi. Kiao Xin mendesah, merasa gelisah. Baiklah, ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan.
Ini bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan, kata Lin Yi. Akhir-akhir ini, awasi terus urusan di rumah sakit. Soal subsidi, kami akan memberikan 5.000 yuan per orang per hari. Saya akan mengurus pengaturan untuk keempat direktur rumah sakit secara terpisah. Jika kalian menemui kesulitan, cobalah untuk menengahi, dan jika kalian tidak bisa menanganinya, saya akan turun tangan. Saudara Lin, jangan khawatir. Saya berjanji akan menyelesaikan misi ini. Aku ada urusan lain. Aku pulang dulu. Jaga kesehatanmu. Hehe, jangan khawatir, aku akan memastikan untuk menyampaikannya pada Direktur Li. Baiklah, silakan. Setelah memberikan beberapa instruksi, Lin Yi kembali ke kantor daerah. Akan tetapi, sebelum dia sempat duduk, dia menerima telepon dari Liang Ruoxu. Direktur Lin, saya menelepon Anda 3 kali, tetapi Anda tidak mengangkatnya. Semoga saya tidak mengganggu. Bab 1369. Wawancara reporter. Lin Yi telah melihat 3 panggilan tak terjawab Liang Ruoxu, tetapi dia sibuk dan lupa membalasnya saat dia senggang. Orang-orang dari rumah sakit datang pagi ini. Aku sibuk sekali, kata Lin Yi. Sekarang aku sedang bebas, aku baru saja mau meneleponmu lagi ketika kamu menelepon. Menurutmu ini termasuk telepati? Cek, aku tahu kau bisa menemukan alasan untuk memperbaiki keadaan, kata Liang Ruoxu. Lin Yi terkekeh. Ada yang kau butuhkan dariku? Tidak bisakah aku meneleponmu tanpa alasan? Ada puluhan gadis yang menungguku menemani mereka. Mana mungkin aku punya waktu untuk menghiburmu? Aku akan mencekikmu sampai mati, kata Liang Ruoxu. Reporter pusat mungkin akan datang ke rumahmu untuk wawancara akhir-akhir ini. Persiapkan dengan baik. Hah? Reporter pusat. Stasiun mana? Central Daily, di bagian keuangan, kata Liang Ruoxu. Bukankah ibuku juga terlibat dalam industri chipmu? Lagi pula, para pemimpin pemerintah pusat sangat menghormatimu, jadi mereka mengirim para reporter ke sana. Ini bisa dianggap sebagai bentuk publisitas. Dengan kata lain, wawancara ini diberikan kepadaku oleh atasan, kan? Dari apa yang dikatakan ibuku, sepertinya memang begitu, kata Liang Ruoxu. Entah itu mesin fotolitografi atau informasi yang Anda bawa kembali dari keluarga Mitsui, Anda telah sangat memengaruhi teknologi dan sistem industri Huaxia. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk Anda. Kalau begitu, aku mungkin juga akan mengirimkan seorang reporter cantik untuk memberiku penghiburan rohani. Lagi pula, aku ini pria yang kekurangan cinta. Aku punya kebutuhan. Aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati, kata Liang Ruoxu. Sebaiknya kau jangan membuat masalah. Kalau sudah waktunya, terimalah mereka dengan baik. Yang paling saya tidak suka adalah berurusan dengan para reporter itu. Mereka selalu membuat masalah. Kebijakan tidak semudah yang Anda bayangkan, kata Liang Ruoxu. Jika kami mengabulkannya, bagaimana dengan perusahaan lain? Bagaimana dengan kota-kota lain? Beberapa hal perlu diseimbangkan. Lagi pula, cukup banyak perusahaan semikonduktor yang menyuarakan kekhawatiran tentang monopoli Lingyun Group, tetapi para petinggi berhasil meredamnya. Berpuaslah dengan apa yang Anda miliki. Baiklah, aku akan bekerja sama dengan enggan. Meskipun ini wawancara lain, kali ini berbeda. Kamu harus lebih serius, kata Liang Ruoxu. Mereka media resmi negara. Jika mereka menerbitkan laporan ini, itu sama saja dengan pengakuan dari tingkat nasional. Dengan kata lain, wawancara ini bukan untuk orang biasa, melainkan untuk para pengusaha. Jika para petinggi menyatakan sikap mereka, mereka akan mengikutinya. Aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku masih belum punya kesan yang baik tentang mereka. Kalian harus menerimanya meskipun kesan kalian terhadap mereka kurang baik. Ini sangat menguntungkan Lingyun Group. Kalian tidak boleh gegabah. Mengerti, mengerti. Juga, selesaikan masalah di Kabupaten Dongsan secepatnya. Kembalilah lebih awal. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan kembali pada hari yang aman bagimu. Pergi sana. Liang Ruoxu menutup telepon, tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menggodanya lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, pekerjaan Lin Yi relatif mudah. Ia pergi ke rumah sakit daerah setiap hari untuk memeriksa keadaan dan berdialog dengan Miao Guofeng dan yang lainnya. Malam harinya, ia tidur dengan Li Chuhan dan hidup cukup bahagia. Di sisi lain, Li Qingkai dan Li Sijin sibuk dengan urusan desa di bawah, dan situasinya tidak mudah. Adapun orang-orang yang ditemukan Zhou Feng, mereka berada dalam posisi yang sulit. Mereka seperti terjebak dalam ketidakpastian. Namun pada akhirnya, dia tetap memberanikan diri dan bertahan. Ini karena orang-orang yang ditemukan Lin Yi semuanya adalah tokoh penting di dunia medis. Demi masa depannya, mereka tetap tinggal karena masih bisa belajar banyak. Direktur Lin, Sekretaris Wang ingin bertemu dengan Anda. Di pintu kantor, Sekretaris Wang Yunjiang berkata kepadanya.
Aku datang sekarang. Setelah berkemas, Lin Yi pergi ke kantor Wang Yunjiang. Sekretaris Wang, Anda mencari saya. Aku sudah lama ingin bicara denganmu, aku hanya punya waktu luang hari ini. Wang Yunjiang tersenyum dan berkata, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan kunjungan medis ini. Ketika saya pergi ke kota untuk sebuah rapat, para pemimpin terkait bahkan memuji kemajuan daerah kita dalam pengentasan kemiskinan. Semua ini berkat Anda. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Lin Yi terkekeh. Aku tahu kau akan berkata begitu. Wang Yunjiang juga tersenyum. Semakin ia menatap Lin Yi, semakin ia memahami temperamennya. Saya memanggilmu ke sini hari ini terutama karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadamu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Wang Yunjiang melanjutkan. Pertama, ketika saya pergi ke kota untuk rapat, para pimpinan departemen terkait datang langsung untuk berbicara dengan saya. Saya tidak berani serakah dan melaporkan semua yang Anda lakukan secara detail. Oleh karena itu, para petinggi berniat memindahkan Anda ke kota, tetapi posisi spesifiknya belum diputuskan. Jika Anda memiliki preferensi, saya dapat membantu Anda bernegosiasi. Jika Anda mengungkapkan rasa terima kasih Anda dengan tepat, masalah ini akan dianggap berhasil. Lin Yi terdiam. Aku belum punya niat untuk pergi. Aku masih ingin tinggal di daerah ini. Apakah Anda merasa memiliki lebih banyak kebebasan di daerah ini? Aku di sini dengan cheat. Aku tidak bisa pergi meskipun aku mau. Saya tidak punya ambisi apapun, saya hanya ingin mengabdi kepada rakyat. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku sudah 50-an. Jangan bersikap seperti itu padaku, kata Wang Yunjiang. Tidak perlu terburu-buru. Kembalilah dan pikirkan perlahan. Kamu masih sangat muda. Kamu harus memanfaatkan kesempatan yang begitu baik. Terima kasih, pemimpin, kata Lin Yi. Apa hal kedua? Hal kedua adalah reporter dari Central Daily ingin datang untuk wawancara guna memahami upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dongsan dan situasi investasi kami, kata Wang Yunjiang. Kaulah yang menangani semua ini. Lagi pula, kalian berdua masih muda. Tidak ada kesenjangan generasi saat kalian berinteraksi satu sama lain, jadi kaulah yang harus menerimanya. Oke. Aku janji akan menyelesaikan misinya. Meskipun dia sudah lama mengetahui hal ini dari Liang Ruoxu, Lin Yi tetap bersikap biasa saja, jangan sampai Wang Yunjiang terlalu memikirkannya. Baiklah, hanya dua hal ini, kata Wang Yunjiang. Perhatikan baik-baik pemindahan ke Yuhang. Kemungkinan besar ini akan menjadi titik balik dalam hidupmu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Pikirkan baik-baik. Dimengerti. Jangan terburu-buru pergi. Wang Yunjiang mengeluarkan sekotak daun teh dari bawah mejanya. Bawa pulang dan minumlah. Kemasannya cukup bagus. Sebentar lagi tanggal 1 Oktober. Kalau kamu tidak suka teh, ambil saja dan berikan sebagai hadiah. Haha, terima kasih, pemimpin. Setelah meninggalkan kantor Wang Yunjiang, Lin Yi berkendara ke sekolah menengah pertama di Kabupaten Dongsan. Siapa kamu? Ini sekolah. Kamu tidak boleh masuk, kata penjaga itu. Saya Lin Yi, Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten kami. Saya ingin masuk dan melihat-lihat. Kabupaten Dongsan. Lin Yi. Bab 1370. Pacar dan kehidupan malam. Dilihat dari luas wilayahnya, sekolah menengah pertama di daerah itu tergolong sangat baik. Beberapa sekolah di Zonghai mungkin tidak sebesar tempat ini. Akan tetapi, dalam hal fasilitas pengajaran, jauh lebih rendah. Hanya ada satu gedung berlantai 4. Meskipun tampak biasa saja, gedung itu dihuni oleh siswa SD, SMP, dan SMA. Lebih dari 10 tahun yang lalu, sekolahnya baik-baik saja. Sekolahnya cukup terorganisasi dengan baik. Termasuk kota-kota di bawahnya, terdapat total 5 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, dan 2 sekolah menengah atas. Akan tetapi, setelah lebih dari 10 tahun, sekolah-sekolah itu semuanya telah bergabung, dan hanya menyisakan satu sekolah ini di hadapannya. Setelah menemukan tempat yang teduh, Lin Yi duduk. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Anak-anak dari semua tingkatan berhamburan ke lapangan. Lin Yi menghitung bahwa jumlah orang yang berpartisipasi di ketiga jenjang pendidikan kurang dari 500 orang. Jumlah tersebut sungguh sangat kecil. Meski begitu, menurut Li Sijin, mereka kekurangan guru di sekolah. Setelah berpikir lama, Lin Yi merasa ini adalah masalah yang sama dengan rendahnya tingkat medis. Jika ekonomi tidak pulih, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, kawasan industri merupakan landasan dari semua upaya penanggulangan kemiskinan. Ia masih harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya. Namun, setelah dipikir-pikir, Lin Yi masih merasa bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru. Banyak hal yang saling melengkapi.
Jika dia punya waktu untuk memikirkan pendidikan dan perawatan kesehatan, dia mungkin juga memikirkan kawasan industri. Sekarang keuangan mereka sudah siap, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan segalanya dengan memberikan lebih banyak gaji kepada para dokter dan guru. Kring kring kring. Setelah duduk di sekolah sebentar, ponsel Lin Yi berdering. Nomor yang tidak dikenalnya. Halo, apakah Anda Tuan Lin Yi, Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Dongsan? Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ho Jingtao. Saya reporter dari Central Daily. Saya bertanggung jawab atas kontak awal. Saya ingin mengonfirmasi waktu wawancara dengan Anda. Saya akan berada di kantor Anda pukul 10 besok pagi. Boleh. Tentu saja, kata Lin Yi, apakah kamu tahu alamatnya? Sekretaris Wang sudah memberikannya kepada kita. Kita akan berkumpul di depan gedung kantormu besok. Setelah menutup telepon, Lin Yi tidak terlalu memikirkannya dan pergi ke rumah sakit daerah untuk menjemput Li Chuhan dan Kiao Xin untuk makan malam. Atas saran Kiao Xin, mereka bertiga pergi makan mie beras. Mie beras itu ekonomis dan terjangkau. Saudara Lin, apakah ada tempat untuk bersenang-senang di Kabupaten Dongsan? Tanya Kiao Xin yang tidak bisa tinggal diam. Satu-satunya tempat bermain di dekat sini sepertinya adalah Waduk Kanglai. Waduk itu berada di dalam batas Kabupaten Kanglai, tapi tidak jauh. Kamu bisa mendayung, memancing, dan sebagainya. Kurasa kamu tidak akan tertarik. Kalau begitu, ayo kita lihat, kata Kiao Xin. Kita sudah beberapa hari di sini, tapi tidak ada kehidupan malam sama sekali. Membosankan sekali. Kalau begitu cepatlah cari pacar. Menjadi lajang tidak ada hubungannya dengan kehidupan malam, kata Kiao Xin. Itu cuma bedanya antara sendiri atau bersama seseorang. Lagi pula, rasanya jadi jomblo itu menyenangkan. Aku bisa pergi kemanapun aku mau tanpa ada yang menggangguku. Itu berbeda. Semakin banyak orang, semakin banyak pilihan, kata Lin Yi. Kalau ada yang bisa dilakukan, kalian bisa keluar dan bermain bersama. Kalau nggak ada yang bisa dimainkan, kalian berdua bisa bermain bersama. Kiao Xin tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Kakak Lin, kamu memang kotor, tapi aku suka. Lin Yi juga tertawa. Inilah keuntungan bersama gadis-gadis yang kuliah kedokteran. Mereka bisa berbuat sesuka hati, dan membuat lelucon jorok bukanlah hal yang tabu. Meskipun wajah Li Chuhan tidak merah atau putih, dia tidak mengatakan apapun. Di mata para dokter ini, sangat normal jika dua organ bertabrakan. Makanya lebih baik kamu cepat cari pacar. Kita bisa main bareng kalau lagi nggak ada apa-apa. Lagi pula, kamu sudah nggak muda lagi. Itu tidak akan berhasil. Bahkan jika aku tidak punya pacar, aku bisa mencari kegiatan, kata Kiao Xin. Bosan banget di hotel. Aku mau keluar dan main. Dimanapun di luar sana boleh. Di mobil, di koridor, di hutan kecil, di bioskop, dan di ruang ganti. Terlalu banyak tempat untuk bermain. Ajak pacarmu dan biarkan dirimu bebas. Li Chuhan bingung. Dia bisa mengerti maksud bioskop, tapi apa maksud koridor, hutan, dan kamar mandi? Apa serunya? Kak Lin, kamu harus menjelaskan semua ini kepada Direktur Li saat kamu kembali. Dia sangat terkejut. Hehe, itu tanggung jawabku. Bagaimana kalau kita pergi ke waduk besok, tanya Kiao Xin. Kita masih ada beberapa kunjungan rumah yang harus dilakukan selama beberapa hari ke depan. Ayo kita pergi setelah selesai, kata Li Chuhan. Kita selalu bisa libur sehari, kata Lin Yi, tapi aku ada urusan besok, jadi kita liburkan saja lusa. Setelah makan malam, mereka bertiga tidak menikmati kehidupan malam dan kembali ke hotel. Kring kring kring. Tepat saat Li Chuhan hendak mandi, He Yuan memanggil. Apakah kamu ada waktu besok? Ada apa? Kalian mau datang? Central Daily ingin mewawancarai Anda. Mereka menghubungi kami dan ingin menanyakan tentang waktu Anda. Kamu dan Wolutki bisa melakukan ini untukku. Lin Yi ingin memindahkan Qi Xianzhao dan He Yuan agar mereka dapat diwawancarai menggantikannya. Bagaimana bisa begitu? Mereka media resmi pemerintah. Banyak orang ingin berpartisipasi dalam hal semacam ini, tapi tak pernah mendapat kesempatan. Kalian malah ingin menolak mereka, kata He Yuan. Lagi pula, saudara Qi dan saya sama-sama wakil presiden. Kalau kami menggantimu, partai lawan pasti akan keberatan. Siapa tahu apa yang akan mereka tulis tentang kami saat kami kembali nanti. Baiklah kalau begitu, kata Lin Yi, biarkan mereka yang menentukan waktunya. Aku selalu siap. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu mereka tentang ini. Jelas sekali He Yuan sedang sibuk. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Lin Yi melempar teleponnya ke samping. Ketika Li Chuhan keluar, dia akan menjelaskan padanya apa arti mobil,
koridor, bioskop, dan hutan. Kring kring kring. Saat Lin Yi tengah memikirkan cara menjelaskannya, teleponnya berdering lagi. Kali ini, nomornya tidak dikenal. Halo, apakah ini Presiden Lin dari Ling Yun Group? Penelepon itu seorang wanita. Suaranya sangat lembut dan menyenangkan. Siapa kamu? Halo, Presiden Lin. Saya Sun Yiying, reporter dari Central Daily News. Saya berencana mewawancarai Anda besok. Aku tahu tentang itu. Saya dengar dari Direktur He kalau kamu bebas seharian, kan? Ya, itu benar. Kami ada wawancara lagi besok pagi. Kami sudah membuat janji temu dan tidak bisa membatalkannya. Bisakah kami bertemu Anda setelah wawancara besok pagi? Setelah membuat janji, Lin Yi menutup telepon. Identitasnya pasti akan terbongkar. Namun, pihak lainnya berasal dari media resmi pemerintah. Asalkan ia memberi mereka beberapa pengingat, mereka harus berhati-hati dalam berbicara. Tetapi mengapa ada dua orang yang menghubunginya masing-masing pada pagi dan sore hari? Ini sangat menarik. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.